Ada 4 hal yang ada di smartphone selevel Vivo V30 ini miliki, tapi tidak ada di smartphone lain. Langsung aja, yuk kita mulai. Pertama, ini menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 yang di smartphone selevel hanya menggunakan 7S Gen 2 yang kami dapatkan skor Anturunya segini. Yap, ini adalah performa dari Snapdragon 7 Gen 3 yang walaupun belum sekencang 7 Plus Gen 2, namun ini berada di sweet spot. Kenapa kami bilang begitu? Karena kalau kita coba kasih stress test, ya kan? Makanya kami bilang ini sweet spot. Dan di Wildlife Extreme Stress Test pun 99,5% dong. Dan device-nya tidak terasa panas sama sekali, cuma hangat-hangat kucing. Iya, device kami rusak untuk lihat suhunya. Sebenarnya uji kestabilan performa begini bukan cuma untuk main game, tapi hasil kestabilan ini berlaku juga ketika Anda foto atau video di kepanasan siang. Sudah menggunakan RAM LPDDR4X dengan storage UFS 2.2. Walaupun bodinya yang super slim, beratnya juga enteng sangat, kombinasi tipis dan enteng itu ditambah desain 3D curve, layar curve dan belakangnya juga, membuat ini smartphone enak digenggam, dan ini adalah smartphone Vivo terenteng dengan baterai 5000 mAh. Yap, ini kapasitas baterainya 5000 mAh, setipis ini. Tersedia 3 warna, yang ini hijau khatulistiwa, ini hero colornya. Lalu ada hitam vulkanik dan putih puspa. Itu ibu titik puspa. Nampak permukaannya macam 3D gitu ya. Keren. Dan ini mengantongi rating IP54, jadi tahan cipratan air dan debu. Nah, sekarang bagian yang paling istimewa. Layarnya. Besar layarnya 6,78 inch yang Anda bisa set resolusi menjadi di atas Full HD dengan adaptive refresh rate. Yang kalau di menu dia maksimal di 90 Hz. Dan tidak turun ketika gambar still. Dan di always on display. Yap, ada always on display-nya yang tidak dibatasi. Ini mantap jiwa. Wideband level 1, di Netflix bisa Full HD, namun hanya HDR10. Di YouTube pun bisa HDR, yang sudah menggunakan HDR terbaru. Ini di minimize tetap aja jalan HDR-nya. Mantap. Nah, sekarang kita uji kecerahannya. Maksimal dalam ruang dapat segini, kita simulasikan matahari. Wah, tinggi juga ini. Ini level flagship. Sebagai perbandingan, ini buah-buahan terbaru, Pro Max. Lalu kita coba di video HDR. Wah, gokil sih Vivo. Memberikan layar yang terang banget untuk kelasnya. Ini mah sangat amat aman sekali di siang bolong. Lalu kedua, Vivo memberikan 3 kamera 50 megapiksel. Jadi di mode high resolution-nya, Anda bisa pilih super wide angle, wide, dan kamera depan. Nah, kalau kita coba bandingkan auto dengan 50 megapiksel, kurang dekat, kita dekatkan lagi. Sepertinya auto pun sudah cukup detail ya. Kita coba kamera belakang, dekatkan lagi. Yap, lalu super wide angle-nya, kita dekatkan lagi. Macam itu. Lalu ketiga kameranya ini autofocus. Kamera depan dan super wide angle-nya. Ada autofocus di kamera depan buat apa? Yap, Anda bisa dari jarak berapapun, otomatis muka lebih detail dan fokus, jadi Anda lebih fleksibel dalam merekam kamera depannya. Itulah fungsi dari autofocus kamera depan. Dan di super wide angle-nya, Anda bisa ambil makro. Ini Anda tidak dapat dapatkan di smartphone selevel Vivo V30 ini. Lalu keempat, yaitu all new Aura Light. Namun ini menurut kami macam bonus ya. Yap, Aura Light ini lebih besar dan cahayanya lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, ini sampel tanpa Aura Light ya. Sekarang pakai Aura Light. Nah, ada nggak? Enak pakai Aura Light. Mata gue kotak gitu. Enggak. Kirain kayak ring light. Enggak. Kurang gede buat kayak ring light ya. Ini nggak pakai, ini pakai. Asik juga ya. Ini tuh macam flash kamera yang dia bisa menyesuaikan warna LED-nya sesuai white balance pada saat itu. Memang secara prinsip beda fungsi dengan flash, karena dia tetap bisa menampilkan warna ruangan.
tapi tidak mengotori muka subjeknya. Kalau pakai flash menghilangkan warna asli ruangnya. Aura Light ini bonus yang amat berguna, yang tidak bisa Anda dapatkan di smartphone sekelasnya. Ini pakai tuh muka Satis jadi lebih jelas. Ya nggak, Tis? Ini bukan foto, video. Dan juga Aura Light ini bisa ngebantu ketika lagi ambil makro. Ini kombinasi yang apik sih. Lalu seperti halnya Vivo dapat menghasilkan portrait mode yang mantap. Walaupun nggak ada telenya, ini pakai 2 kali hybrid zoom dan hasilnya masih bagus. Dan anak kami lagi puber, tinggal aktifkan beauty-nya, maka jerawatnya akan hilang dan rapi banget. Dan kami iseng-iseng berhadiah cobain lawan yang tidak sepadan. Buah-buahan terbaru yang Pro, portrait pakai 3 kali. Lawan Vivo 2 kali hybrid zoom portrait. Dan lihat hasilnya. Loh kok gini? Coba lagi. Oh, buah-buahan pakai Studio Light. Coba ganti ke yang standar. Iya, noise semua ini. Sedangkan Vivo aman sekali. Nice banget Vivo. Lalu kelima, tiada fitur ini di smartphone sekelasnya. Yap, bisa depan maupun belakang dong. Walaupun hanya maksimal di Full HD, tapi lihat separasinya. Dia bisa bedain jarak subjeknya. Ini benar-benar nice to have. Pun juga Anda masih bisa aktifkan stabilisasinya ketika ngerekam portrait video. Namun ya di 1080-24. Tapi Anda perlu ingat, ini bukan flagship. Jadi ini sangat patut untuk diapresiasikan. Vivo pun memberikan filter-filter yang dapat Anda mainkan. Ada di mode foto, portrait mode kamera belakang, dan kamera depan. Bahkan di night mode-nya pun diberikan filter-filter yang amat menarik. Yap, ini sangat ciri khas smartphone Vivo. Di video pun juga diberikan. Ini benar-benar jadi pengen nyobain semua filternya di kehidupan sehari-hari. Bikin movie ala-ala juga bisa. Dan yang kami nggak habis pikir, ini bisa ambil time-lapse yang settingannya ada hingga 960 kali. Ini bisa ngerekam pergerakan bintang. Gokil. Kapan-kapan harus kami coba ini. Ya sampel pergerakan awan aja dulu ya. Mungkin nanti di seri flagshipnya. Timelapse-nya resolusinya Full HD, karena kami rekam di super wide angle. Tapi untuk timelapse bisa 4K di kamera wide. Lalu Anda bisa ambil bumalni dong. Yap, itu arti bumalni. Yang otomatis bulannya dibesarkan, jadi terlihat lebih menarik. Pun juga Anda bisa zoom. Dan ini hasilnya. Ya, ini fitur nice to have sih. Dan Anda bisa foto astrofotografi. Kami ambil di perkotaan lagi clear aja, dapat macam ini. Gimana di tempat gelap dan sepi? Kamu ultrawide pindah ke satu kali dan bisa putar balik. Nah, di Indonesia cuma 2 brand doang yang bisa kayak gini. Ini bisa ambil 4K baik kamera belakang maupun kamera depan dong, walaupun tidak ber-IIS, tapi asal bisa lebih stabil dikit. Ini sangat bisa kepakai. Nah, kalau 4K 30-nya harus ekstra pegang ya, biar nggak terlalu getar tuh. Ini kalau pegang dua veteran kan. Kalau pegang 1 getar banget, karena nggak ada IIS-nya dia. Atau ya pakai tripod lalu rekam. Enak, ada autofokusnya. Ini sampel kalau rekam Full HD. Masih di tahap lumayan untuk dynamic range-nya. Dan ini sampel low light-nya. Tapi ya, 4K kamera depan ini bener-bener langka. Di dalam kompetisi 6 jutaan ini, bisa potret video lagi. Namun sayang, kestabilan kamera belakang pun Anda harus ekstra pelan-pelan agar footage-nya aman. Karena kalau lari... Oke, 1080-30, kita tes video 1080-30 ya. Lari. Ultrawide sekarang wide. Lari. Yap, ini macam warp stabilizer-nya di Premiere Pro. Agak wobbly-wobbly gitu ya. Dan Vivo memberikan focal enhancement di V30 ini. Ini sampelnya. Ini sampel tanpa focal enhancement. Ini pakai focal enhancement. Ini nggak pakai focal enhancement.
Ini pakai vocal enhancement. Jadi suaranya akan lebih jelas dan suara di sekelilingnya akan dikurangi. Ya jadi agak sedikit muffle memang, tapi background soundnya hilang dan lebih kecil suara yang dihasilkan. Tapi ini sekali lagi nice to have kalau lagi ngerekam di keramaian. Nah, ini nggak pakai vocal enhancement, ini pakai vocal enhancement. Dan karena tidak hadir Zeiss di sini, flare-nya lumayan nampak. Lalu ada micro movie yang Anda bisa gunakan template yang ada, ini macam di TikTok maupun CapCut. Dan karya yang telah Anda buat, Anda bisa akses kembali. Nice Vivo. Yang paling kami suka adalah perpindahan lensanya amat smooth. Ini mid-range mana yang memberikan animasi zoom se-smooth ini? Oke, overall, ada beberapa hal yang perlu Anda tahu. Pertama, speakernya mono. Ini sampelnya. Sebenarnya di earpiece-nya ada suaranya, namun kecil sangat. Dan tidak dianggap left speaker. Left speaker. Tetap di kanan keluar suaranya. Dan vibration motor yang saking halusnya agak kurang nampol. Sisanya, Anda bisa duplikat kartu akses card Anda. Ini kami coba pakai Bardi. Coba kita duplikat. Yep, kita coba. Nice. Saat ini hanya Vivo yang secara gamblang support duplikat akses card. Dan Anda tidak perlu nyalain handphonenya, tinggal dekatkan saja ke pintunya. Maka langsung terbuka. Ini gokil sangat. Tapi kami coba kartu hotel, tidak bisa terbaca. Sayang sekali. Lalu nge-charge-nya cepat, 80 watt Vivo Flash Charge. Kita coba charge dari 0. Setelah 15 menit, sudah 28%. Lalu setelah setengah jam, udah 59%. Lalu full dalam 53 menit kurang dari 0%. Yap, di bawah 1 jam dong. Dan yang kami suka chargernya ini buatan Indonesia loh. Selain itu, Vivo memberikan 2 tahun Android upgrade dan 3 tahun security upgrade. Dengan harga segini, kami sarankan ambil yang 512. Kalau ada uangnya, mendingan pilih yang Pro. Karena sudah pasti lebih baik lagi dari ini. Langsung cek link di deskripsi, siapa tahu ada promo. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami Moto Video dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.